Kali ini yaitu tentang education sex. Di beberapa negara termasuk Indonesia, pelaksanaan education sex formal di Indonesia memang belum memiliki landasan hukum. Namun demikian, beberapa negara telah mengakui pentingnya pendidikan seksual di lembaga pendidikan. Karena menurut genZpedia.com, dalam setahun tercatat 20 bayi dibuang di Banten. Atas dasar itu, saya selaku pemerintah menyetujui mosi debat kali ini, yaitu tentang pendidikan seksual atau education sex, yang mana melihat dari fenomena kasus tersebut, kebanyakan itu adalah oleh anak-anak atau remaja. Dari hal tersebut kita sadar bahwasanya pendidikan seksual itu sangat penting di kalangan remaja dan harus dibubuhi dari sejak dini. Karena education sex itu sangat bermanfaat untuk persiapan ketika pubertas kelak. Melansir dari unja.ic.id, contoh pendidikan seks adalah hanya orang tua dan dokternya yang boleh melihat bagian private mereka dengan seizin mereka. Dengan adanya pendidikan seksual ini, kita tahu mana yang boleh diperlihatkan dan tidak, dan mana yang boleh disentuh dan tidak. Dan dengan pendidikan seksual ini, education sex ini, untuk membekali dan menyadarkan anak pentingnya menjaga kesehatan, kesejahteraan, dan martabat mereka dengan cara penanaman perlindungan diri dalam mengembangkan hubungan sosial dan seksual yang baik. Terima kasih. Di sini dari tim pro adalah tadi bahwasannya pelaksanaan atau pentingnya pendidikan seks khususnya di negara kita Indonesia. Namun yang lebih penting menurut saya bahwasannya pendidikan seks di Indonesia belum bisa menjadi stabil, atau malah kebanyakan justru malah menimbulkan terjerumusnya seorang anak jadi pelaku seks. Karena banyak di sekolah-sekolah kita khususnya, seorang guru itu mengajarkan kepada murid tidak secara maksimal dan tidak sempurna, melainkan hanya mengajarkan organ-organ seks tersebut, dan apabila terjadi seks dan berkelanjutannya tidak menjelaskan bagaimana kita mengantisipasi agar kita tidak terjerumus dalam korban gitu. Malah jadi penasaran gitu, ngukur jadi penasaran, cuma hanya sekedar menjadi penasaran seorang remaja yang buta. Itu malah bukan menjadi suatu tindakan yang baik menurut saya ketika mendidik seks pada seorang remaja. Ya, mungkin segitu aja, terima kasih. Cek. Baik, menanggapi dari pembicara pertama, beliau barusan mengatakan bahwasanya dengan adanya pendidikan seksual, education sex malah membuat siswa terjerumus rasa penasaran terhadap seksual tersebut. Nah, dari sini kita sudah tahu dengan adanya pendidikan saja, ya, dengan adanya pendidikan seksual itu kan masih rendah, apalagi kalau tidak ada. Makanya dipentingkan lagi pendidikan seksualnya, karena pendidikan seksual itu bukan hanya tentang apa itu seksual, bukan. Pendidikan seksual itu mengenai tentang tanggung jawab kita sebagai manusia, yang memang ruang lingkupnya bukan hanya tentang seksual saja, seperti itu. Karena pada zaman sekarang banyak pelecehan seksual, terus banyak kekerasan juga. Akhirnya ya, atas dasar itu kita harus menyadari bahwa pentingnya pendidikan seks sejak dini, apalagi di zaman digital yang serba canggih, yang mana anak bisa mengakses internet dengan mudah.
seperti itu. Sudah, terima kasih. Bahwa adanya pendidikan seks saja bisa atau masih ada pelaku-pelaku seks yang masih pranikah tuh, gitu. Nah, menurut saya itu malah sekalian saja jangan adakan pendidikan seks, apalagi di sekolah umum. Lebih baik adanya pendidikan seks itu dari orang tuanya, bukan berada di pendidikan umum. Karena apa? Pendidikan umum itu terlalu bebas, yang sehingga anak tersebut tidak dapat terpantau dengan jelas. Maka apapun yang disambungkan oleh guru, khususnya di sekolah maupun di beberapa lembaga gitu, malah menjadi butek gitu ke anaknya, hanya menimbulkan rasa penasaran tanpa mengurangi rasa hati-hati. Itu mungkin cukup. Memang bertanggung jawab penuh terhadap pendidikan anaknya, termasuk emosional. Tapi ketika orang tua itu sendiri tidak sanggup memberikan hal tersebut, lantas kita harus ke siapa? Otomatis ke lembaga-lembaga yang memang memberikan jasa untuk memberikan suatu pendidikan seperti itu. Nah, dengan adanya pendidikan education sex ini, berharap bahwa dan saya juga percaya dengan adanya ini bisa meminimkan kekerasan seksual pada anak. Sekian. Kalau begitu, tadi yang Anda sampaikan kan adanya pendidikan saja masih istilahnya banyak yang melakukan tindakan-tindakan seks pranikah itu. Nah, yang jadi saya tidak setuju itu karena sesungguhnya pendidikan seks itu atau education seks bukan diperuntukkan untuk remaja. Seharusnya tempat dan waktunya bukan pada sekolah, namun pada ruang lingkup yang sempit dan kecil, khusus jangkauannya tidak melebar, agar si anak tidak menjadi istilahnya pikirannya kemana-mana gitu, yang menimbulkan hasrat. Kan ketika kita mengajarkan seks kepada seorang remaja, yang padahal remaja tersebut belum saja dewasa juga belum tentu, atau mungkin remaja tersebut masih kurangnya, minimnya pengetahuan tentang lawan jenis, atau minimnya tentang akidah-akidah, kan itu bisa menjadi timbul balik yang sangat curang gitu ketika kita mengajari pendidikan seks terhadap anak tersebut. Maka dari itu saya tadi katakan saya tidak setuju bahwasanya ada pendidikan seks di masa usia remaja. Nah, lebih intinya gini, lebih baik pendidikan seks itu adanya hanya di ruang lingkup kekeluargaan atau guru yang dikhususkan gitu. Pendidikan seksual atau education sex sangat penting di kalangan remaja, termasuk dalam usia dini, walaupun hanya sekedar announcement saja atau sekedar pemberitahuan saja. Karena kita negara hukum, saya berlandaskan hukum pada pasal 9 ayat 1 bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya, termasuk pendidikan seksual ini. Jadi saya menekankan pentingnya pendidikan seksual ini untuk menyadari kita bahwasanya di zaman digital ini
education sex ini sangat bermanfaat untuk persiapan ketika pubertas kelak, agar kita tahu apa saja dan tahu batasan mana saja yang boleh dipublikasikan dan tidak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulannya saya tidak setuju jikalau education sex ini diperuntukkan kepada anak, apalagi masih di usia dini, terutama remaja, karena di kalangan remaja banyak sekali terjadi pelaku-pelaku seks yang sangat menghancurkan atau merusak adanya etika-etika agama. Nah, lalu apa solusinya? Solusinya menurut saya adalah hanya di ruang lingkup kekeluargaan, dan itu pun jikalau anak tersebut sudah dewasa sempurna atau telah meyakini bahwasannya dia berakidah kuat atau keluarganya mampu mengawasi anak tersebut jika ingin dilakukan pendidikan seks. Maka dari itu kan banyak di pesantren-pesantren juga, ketika seorang yang ingin bermukim atau orang yang sedang akbar gitu ya, ingin diluluskan di pesantren, kan kebanyakannya mengaji kitab-kitab yang ya seperti Fathul Ijar gitu, atau yang lain-lain lah, favorit gitu mungkin ya. Itu kan di akhir, bukan di awal. Itu adalah rangkaian yang sempurna. Karena apa? Ketika diajarnya di awal, itu dipelajari di awal, malah nantinya membalik ilmu tersebut. Makanya tadi yang saya bicarakan, saya tidak setuju bahwasanya education sex diperuntukkan untuk anak usia dini dan remaja. Cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.